Wa ani ibni Umar, dan dari ibni Umar radhiyallahu anhuma qala berkata sapa ibnu Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu, diperintah aku, an uqatila, agar memerangi aku, anasa, pada manusia. Kata yashadu, sehingga bersaksi mereka, an bahwasanya la ilaha, tiada sesembahan yang benar untuk disembah, ilallah, kecuali Allah. Nah, ini sejarah jangan dipotong, ya. Ini sejarah tidak boleh digunting, tidak boleh dipotong. Artinya kalau sejarahnya dipotong, nanti bisa-bisa diartikan bahwa Islam itu agama yang suka perang. Ya, tidak boleh dipotong di situ. Karena apa? Aslinya yang memulai perang lebih dulu itu adalah orang-orang kafir memerangi orang-orang Islam, Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi sejarah yang 13 tahun di Mekah disuruh sabar walaupun dilempari batu, walaupun diusir, walaupun dicaci maki, walaupun disiksa, itu jangan dilupakan. Jangan dipotong itu. Karena perang itu, ayat perang yang pertama kali diturunkan itu ada di surat Haji. Udina lilladina yuqataluna bi annahum dulimu. Ya. Jadi diizinkan bagi orang-orang beriman yang selama ini disuruh sabar, disuruh diem saja, disuruh ngalah, itu diizinkan untuk berperang karena selama ini mereka didolimi. Ini ya, jadi dalam menjelaskan hadis ini, sejarahnya jangan dilupakan. Nanti akan timbul, oh berarti yang memulai perang ini wong Islam. Lah buktine nabine muni umirtu an uqatilanas. Nah gitu. Ya kan? Lah itu buktine nabine dhewe sing muni aku diperintah dikongkon memerangi manusia. Oh enggak bisa gitu. Karena 13 tahun di Mekah itu orang Islam yang diperangi. Nah, diizinkan perang itu sesudah di Madinah. Ya, sesudah di Madinah. Pada akhirnya berhubung rintangan itu terus-menerus dari orang musyrik, orang ahli kitab bahkan bersekongkol, maka ada yang disebut perang Ahzab itu kan. Perang Ahzab itu ya wong musyrik, ya wong Yahudi, ya wong macem-macem kuwi ngelompok dadi siji. Akhirnya ya sudah. Ini ayatnya hadisnya umirtu an uqatilanas. Menungso iki nek ya didakwahi alon-alon iki ya malah nyatek ngono. Malah aku diperangi ya wis karo Gusti Allah diijini sisan. Nek kowe diperangi ya perang ana genti gitu. Sampai pada akhirnya mereka harus bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Itu kalau soal la ilaha illallah sudah dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya. Bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah.
Lah, artinya manusia itu ya harus menyembah dan yang disembah itu Allah tok. Tidak menyembah apapun ya salah, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, nyembah Allah ya nyembah liyane Allah, iku ya salah. Yang ketiga, Allah ora disembah, liyane Gusti Allah disembah, iku ya salah. Apa meneh ngaku sebagai sesembahan. Nah, iku luwih salah kuwi. Kayak Fir'aun kuwi. Ya kan? Jadi tidak nyembah siapapun dan apapun itu salah. Allah disembah, selain Allah juga disembah, itu salah. Terus apa? Allah tidak disembah, selain Allah disembah, itu ya salah. Nah, selanjutnya mengaku sebagai sesembahan, nah, itu ya luwih kurang ajar kuwi. Ya luwih kurang ajar. Wa ana Muhammadan dan sesungguhnya Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Dan juga bersaksi berikut dengan konsekuensinya. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya carane nyembah Gusti Allah, caranya nyembah Allah itu harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh kenapa? Ya orang Yahudi itu kalau dibilang nyembah siapa ya nyembah Allah. Tapi tidak memakai tuntunannya Nabi Muhammad. Dan golongan-golongan yang lain juga seperti itu. Wayukimu dan menegakkan mereka as-sholata pada sholat. Wayuktu dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Ya, wayuktu dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Nah, itu wa idza fa'alu dan fa idza fa'alu maka ketika mengerjakan mereka dalika pada demikian itu ya syahadatnya ya diucapkan. Lah kita kan hanya menilai secara lahiriah seperti dijelaskan sebelumnya. Lah terus sebagai buktinya dia sholat apa enggak, dia mau zakat apa enggak, nah, itu sebagai buktinya. Lah nek syahadat tok tapi dikon sholat emoh, dikon zakat emoh, ya karo Abu Bakar ya disikat kuwi. Nanti di hadis di bawahnya. Walaupun diprotes sama Umar, loh mereka kan sudah syahadat. Lah Abu Bakar juga punya argumen. Ya benar mereka syahadat, tapi kan nggak mau zakat. Terus pada akhirnya Umar pun mengakui, oh ternyata pendapatnya Abu Bakar ku ya bener. Lho ngono. Ngono. Tuh. Walaupun resikonya banyak penghafal Quran yang mati karena harbu riddah itu. Tapi hikmahnya Al-Quran ditulis kan gitu. Wa idza fa'alu dan ketika mengerjakan mereka dzalika pada demikian itu ya syahadat, ya sholat, ya zakat sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai aturan yang ada. Asomu maka menjaga mereka mini dariku Nabi dima'ahum pada darah mereka wa amwalahum dan harta mereka. Ya, jadi kalau di Quran itu ya dijelaskan ada yang orang itu syahadatnya pura-pura itu ya ada. Orang sholatnya juga pura-pura ya ada.
Ada orang yang bayar zakat, tapi bayar zakatnya ya wis ilang-ilangan. Wis daripada aku disikat karo Muhammad wis tak bayar ngono ae. Itu ada. Ya, ada. Jadi kalau syahadat pura-pura itu ya dalilnya wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin itu. Terus kalau sholat pura-pura ya ada. Innal munafiqina yukhadi'un Allah ya. Wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salate aras-arasen. Nek enek wong salat, nek ora enek wong ya ora salat, kan gitu. Zakat pura-pura ya ada. Ya, jadi zakat itu cuma ilang-ilangan. Wes daripada aku engko disikat karo Nabi Muhammad sak bolone bayar ngono ae. Nah, secara lahiriah ya memang ya sudah diterima kan gitu kan. Nah, secara batin aku urusane dhek karo Gusti Allah. Ya, jadi ibadah itu bukan kok hanya hubungan seseorang dengan Tuhannya, tidak. Itu ya ada hubungannya dengan makhluk sosial yang lain. Ya ini juga dalilnya. Asomu mini bima'ahum wa amwalahum. Jadi dengan melakukan syahadat, sholat, zakat, itu akan ada konsekuensi kewajiban yang harus dikerjakan, ya kan? Tapi juga dia punya hak, ya, punya hak sebagai orang Islam. Ya contohnya ya kemarin ya sudah dijelaskan, kalau boleh menikah dengan wanita muslimah, ya kan? Nah orang syahadat ya ora oleh, ya kan? Boleh saling mewaris dengan sesama orang Islam. Ya, boleh mendapatkan zakat kalau memang berhak kan gitu. Ila kecuali bihakil Islam dengan haknya Islam. Ya, haknya Islam ya termasuk bayar zakat kui. Ya. Termasuk ya zakat itu. Wa hisabuhum dan utawi hisapan mereka Allah atas Allah. Ini secara batin itu urusannya Gusti Allah. Ya. Ya. Aku ini terus terang demi Allah, aku ini seneng Allah Rasul. Lah kuwi kan urusanmu karo Gusti Allah, iku urusan atimu karo Gusti Allah. Nek urusanmu karo aku, kowe syahadat ora, kowe salat ora, kowe pos apa zakat ora. Lah nek ora, ya aku ora percaya karo syahadatmu. Lah nanti diperkuat dengan hadis yang di bawahnya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala berkata sapa Abi Hurairah. Lama tuwfiya ketika diwafatkan kapundhut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakana dan ada sapa Abu Bakar sebagai khalifah gitu loh. Sebagai khalifah. Jadi ketika Rasulullah kapundhut wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah. Dan Abu Bakar menjadi khalifah. Wa kafaro dan kafir. Wa kafaro dan kafir sapa man orang kafaro yang kafir sapa man minal Arab dari orang-orang Arab. Lah kafir di sini itu ya nek cara artine gampang ngono ya murtad. Artine gampang is murtad.
Jadi menjelang Rasulullah meninggal, itu orang Arab itu berbondong-bondong masuk Islam. Sesuai dengan suratnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan Allah, terbukanya kota Mekah sudah terjadi, ya, dan kamu melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke agamanya Allah, kan gitu. Ya, fasabih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berarti nek penafsirane Ibnu Abbas berarti ajalmu wis arepe teko. Maka banyak istighfar. Ya. Dan mensucikan Allah. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi sebelum Rasulullah wafat, itu orang-orang Arab itu berbondong-bondong masuk Islam. Tapi begitu Rasulullah wafat, nah ini orang yang keislamannya masih tipis-tipis itu balik lagi. Nabi kita pikir sakti, dadakno mati, ngono kan? Wes, gak Islam-islaman kan ngono. Tak pikir utusane Allah iki terus sakti, ngono matine sik suwi ngono. Iki kok mati iki nabi tenan apa ora kan ngono. Kan? Jadi wa kafara man kafara minal Arab. Padahal Abu Bakar jadi khalifah itu cuma 2 tahun. Itu terjadi murtad besar-besaran. Lah, murtadnya itu ada yang masih sholat tapi nggak mau zakat. Ada yang jenisnya itu. Ada yang murtadnya itu ya wis blas wis ora ibadah-ibadahan ngono ku ya ono. Ya, ada itu. Lah kemudian Abu Bakar mempersiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Ya, Abu Bakar mempersiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang model seperti itu. Termasuk kan ada pengaruh juga, ada Musailimah, ya, sing ngaku dadi nabi palsu kuwi, ya kan, yang tanah Yamamah itu. Nah, ini Abu Bakar itu mempersiapkan pasukan ini. Wis wong-wong sing masih yo isik salat, tapi nek orang bayar zakat, sikat. Wis ngono. Sikat. Ya awake dhewe nerangne apa anake ngono kuwi. Faqala maka berkata sapa Umar. Faqala maka berkata sapa Umar radhiyallahu anhu. Protes iki Umar. Kaifa bagaimana tuqatilu memerangi kamu anasa pada manusia? Lha kok iso-iso lho sampean merangi wong-wong kuwi. Padahal waqat qala dan sungguh telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umirtu diperintah aku an uqatila agar memerangi aku anasa pada manusia. Kata yakulu sehingga berkata mereka la ilaha tiada sesembahan ilallah kecuali Allah. Paman maka barang siapa qolaha yang berkata sapa man ha pada la ilaha illallah fakot asoma maka sungguh menjaga diaman mini dariku Nabi malahu pada hartanya. Wa nafsahu dan dirinya artinya nyawanya itu. Ila kecuali bihaqih dengan haknya, ya, haknya harta, haknya nafas itu. Wa kisabuhu dan kisapannya man iku Allah atas Allah.
Nabi kan pernah bersabda, aku diperintah agar memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Lah, barang siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia sudah menjaga hartanya dan nyawanya, kecuali dengan haknya dan kisapannya atas Allah. Hei Pak Abu Bakar, orang-orang itu kan sudah syahadat. Kenapa jenengan engkau perangi? Walaupun mereka tidak sholat, walaupun mereka tidak zakat. Gitu loh. Jadi sama-sama mendengar sabdanya Nabi, ya. Tapi dalam memahami sabda tersebut, ini Abu Bakar itu lebih cerdas daripada Umar. Gitu loh. Podo-podo ngaji hadise, podo-podo ngaji Qur'ane, tapi dalam memahami, oh beda orang, beda. Lah, kalau menurut pendapatnya Umar, bagaimanapun mereka walaupun sudah tidak zakat, walaupun sudah tidak sholat, mereka kan pernah mengatakan la ilaha illallah. Berarti tidak boleh diperangi. Wong Nabi bersabda waman kolaha fakot asoma minimalahu anab sahu ila bihaki. Sampean itu gimana Abu Bakar? Lah kok nyiapno pasukan arep nyerang wong sing ora zakat? Ya, padahal ya sik salat biyen ya tau syahadat. Itu bisa dipahami ya sampai sini ya. Ya, ini tak jelaskan lagi ben ora salah paham. Kalau soal hadis umir tu'an uqatilan nas, Abu Bakar dengar, Umar juga dengar, dan sahabat yang lain juga dengar. Banyak yang dengar. Tapi dalam memahaminya, pemahaman Abu Bakar jauh lebih baik ya daripada Umar sekalipun. Kalau nuruti pendapatnya Umar, Abu Bakar tidak boleh memerangi orang yang enggak zakat walaupun masih sholat itu tidak boleh. Karena bagaimanapun mereka sudah mengatakan dua kalimat syahadat, kan ngono. Ya, mereka sudah membaca dua kalimat syahadat kok jenengan mau memerangi mereka. Gimana? Lah, Fakola maka berkata, sopo Abu Bakrin Abu Bakar. Ya membantah Umar kuwi mau. Jadi beberapa poin Abu Bakar lebih istimewa daripada Umar. Ya. Wallah demi Allah, la uqatilanna. Niscaya akan memerangi sungguh aku. Jadi ono tak kite iki. Niscaya akan memerangi sungguh aku. Man pada siapapun farroko yang memisahkan diaman baina sholati antara sholat wa zakati dan zakat. Apalagi yang tidak sholat tidak zakat, ngono lho maksudnya. Orang mau sholat saja, tapi kalau tidak mau zakat, aku perangi. Apalagi yang tidak sholat, tidak zakat. Jadi aku akan memerangi sungguh siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Dia masih sholat, tapi enggak mau zakat, ikut tak sikat. Oh, ikut tak sikat. Apalagi yang tidak sholat, tidak zakat lagi. Waluh nemen disikate kan gitu. Ya. Fa'ina zakata maka sesungguhnya zakat. Ini penjelasannya ini.
Karena sesungguhnya zakat itu hakul mal, haknya harta. Itu haknya harta. Wes, itu haknya harta. Dan haknya harta tidak diberikan, ya sudah. Itu sudah kenaian sabdanya Nabi illa bihaqih. Kenek dee. Jadi fakot asoma minimalahu wa nafsahu itu ada istisnanya. Istisnanya apa? Illa bihaqih. Lah kalau haknya tidak dilaksanakan, haknya harta, ya dia berhak disikat, ngono. Berhak diperangi. Loh, itu pintere Abu Bakar ning kono kuwi. Pintere Abu Bakar ning kono kuwi, ngalahno pintere Umar. Wallahi demi Allah, lau manauni seandainya mencegah mereka nih padaku. Ikolan pada apa? Ikolan itu ya sejenis tempe. Ya, ikolan. Jadi binatang yang diikat, yang masih dijaga, ya sejenis tempe. Apa cempe, anaknya wedhus itu. Padahal zakat anak wedhus ya ora enek ya. Kan? Demi Allah, seandainya mereka mencegah dariku, ya, walaupun hanya anak kambing, kanu yang ada mereka iku yu'adunahu, mendatangkan mereka pada ikol ila Rasulillah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya laqatal tuhum, niscaya memerangi aku hum pada mereka alaman ihi, berdasarkan mencegahnya dia. Demi Allah, seandainya ada ya mereka itu dulu zaman Rasulullah mau zakat, ya diserahkan pada Rasulullah, kok di zamanku mereka sudah tidak mau menyerahkan lagi, padahal ya masih nisab, ya sudah memenuhi syarat untuk zakat, kok mereka nggak mau mendatangkan zakatnya, tak perangi. Atas dasar apa? Wong dia masih sholat, ya atas dasar dia ndak zakat itu. Alaman di atas dasar dia ndak zakat itu, tak sikat. Itu. Jadi sebelum ngutus pasukan itu Abu Bakar dan Umar itu sudah rame. Sudah adu argumen. Tapi ya tetap pinter Abu Bakar, kapak-kapakno pinter Abu Bakar. Jadi ngene lho, ya sing tak jelasno wingi. Nek enek wong Islam terus mbok anggap kafir, kuwi salah. Iku jenenge takfiri. Tapi nek enek wong kafir mbok anggap wong Islam, kuwi ya salah. Kuwi ya salah. Ya enggak? Nek enek wong Islam mbok anggap kafir, kuwi salah sebabnya kowe takfiri. Ya kan? Tapi nek enek wong kafir terus mbok anggap Islam, kuwi ya salah. Padha karo ngopeni musuh dalam selimut. Dia bisa merampas hartamu, dia bisa memurtadkan orang, ya kan? Dia bisa mencelakakanmu dan seterusnya. Terus akhirnya terjadi perang betul. Terjadi perang betul itu. Ya, terjadi perang betul, wes enggak karu-karuan. Banyak penghafal Quran yang meninggal, ya kan? Terus ya ngono kuwi lah. Sudah dijelaskan tadi. Terus pada akhirnya kola berkata sopo Umar radhiyallahu anhu.
Fa wallah maka demi Allah, mahua tidak ada utawi sikapnya Abu Bakar itu. Ila kecuali anro'a itu jika melihat aku, Allah pada Allah, qad saroha sungguh melapangkan sapa Allah sadra Abi Bakrin pada dadanya Abu Bakar lil qital pada peperangan. Ya sejak Abu Bakar ngomong seperti itu, demi Allah aku tidak melihat apapun kecuali aku melihat Allah sudah melapangkan dadanya Abu Bakar untuk perang. Lah kalau lihat pribadinya Abu Bakar itu loh, orangnya loh nangisan, gembeng, ya kan? Nangisan, kemudian dia itu punya tabiat penyayang, kan gitu kan? Lah herannya Umar itu di situ. Iki kok Abu Bakar dadi kewendel ngene ya. Dadi kereng ngene ya. Padahal manusia yang paling sayang kepada umatnya Nabi Muhammad sesudah Nabi Muhammad ya Abu Bakar itu. Dadi kewendel ngene. Kendel iki. Tuh. Pak Araf itu maka melihat aku. Anahu sesungguhnya pendapatnya Abu Bakar tersebut itu al-haku yang benar. Terus seiring berjalannya waktu Umar nyadari ternyata pendapatnya dia yang keliru. Luwih bener pendapatnya Abu Bakar. Ya. Iya, Pak Araf itu anahul hak. Ya terjadi betul. Dan dia seperti itu. Ya seperti itu. Nah gitu. Jadi harus jelas betul. Jadi syahadat itu bukan untuk main-main. Nggak bisa. Kan iki urusanku karo Gusti Allah. Kowe ngopo melu-melu. Ora iso menunggu. Salat kan ya iku urusanku karo Gusti Allah. Ibadah kan urusanku mbek Gusti Allah, ora iso. Jadi ada hukum sosial yang harus dikerjakan. Kowe seneng karo Gusti Allah kan urusan atimu karo Gusti Allah. Nek urusanmu karo aku, kowe ketok salat ora. Kowe ketok zakat ora. Nek ora ya aku ora iso nganggep kowe Islam iki ora iso. Ya berdasarkan ini, jadi kalau hadis umirtu an uqatilan nas, kabeh wong podo-podo krungune, ya sama-sama dengarnya. Tapi dalam memahami umirtu an uqatilan nas, pendapat yang paling bagus pendapatnya Abu Bakar. Ya. Lah kebanyakan orang sekarang make yang pendapatnya Umar itu. Pakai yang pendapatnya Umar. Padahal Umar sendiri wis semeleh. Iya, bener Abu Bakar. Bener Abu Bakar. Dan prakteknya ya perang betul. Perang betul. Prakteknya perang betul. Iki engko diupload nang YouTube ngono bahaya tak gak iki. Tapi ya gak ngurus. Iki kan kita ranahnya keilmuan. Aku ya gak ngurus diarani takfiri lah ya babah gak ngurus. Tuh. Ya piye yang hadisnya pengertiannya seperti itu. Pengertiannya seperti itu. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, ana rajulan sesungguhnya seorang laki-laki. Iku kala berkata sapa rajul
linabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirni mengkabarkanlah engkau Nabi ini pada saya diamalin dengan suatu amalan. Yudkhiluni yang memasukkan apa amalan ini padaku al jannah pada surga. Nabi, mbok saya dikasih tahu Nabi. Amalan apa yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Saya dikasih tahu Nabi. Resepnya napa Nabi? Mlebu swarga niku Nabi. Tuh. Kala bersabda sapa Nabi, tak butuh menyembah kamu Allah pada Allah. Ya. Sing mbok sembahi Gusti Allah. Wala tusriku dan tidak mensekutukan kamu bi terhadap Allah sayan pada sesuatu pun. Nek wis nyembah Gusti Allah, aja sampai mbok barengi nyembah liyane Gusti Allah. Artinya apa? Allah kamu sembah, selain Allah juga kamu sembah. Tidak boleh itu. Ya, wala tusriku bihi saya. Kalau kamu sudah nyembah Allah, jangan kamu barengi dengan nyembah selain Allah. Allah kamu sembah, selain Allah juga kamu sembah. Tidak boleh. Apalagi Allah tidak kamu sembah, selain Allah malah kamu sembah. Apalagi kamu ngaku sebagai sesembahan. Luwih parah kuwi. Gusti Allah dudu sesembahan. Lah sesembahane sapa? Ya aku ngono kuwi. Iku Fir'aun kuwi. Nah, Fir'aun. Wa tuqimu dan menegakkan kamu as-sholata pada salat. Ya, menegakkan salat. Wa tu'ti dan mendatangkan kamu az-zakata pada zakat. Itu. Wa tasilu dan menyambung kamu ar-rohima pada rohim. Rohim itu ya sanak famili. Jadi silaturahim. Wes kuwi mlebu swarga. Ngono kuwi carane mlebu swarga. Lah ini kalau dirunut lagi, iki ngomong jeru loh ya, ngomong jeru loh iki. Kalau urusan zakat, karena memang ini Riyadhus Shalihinnya bab zakat kan gitu kan, itu harus dibagi 8 asnaf sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya, termasuk amil. Termasuk amil. Lah, beda enggak antarane amil zakat karo panitia zakat? Amil zakat karo panitia zakat. Utawa amil musiman. Loh, sebenarnya banyak hal yang memang perlu diperbaiki kan. Kalau amil itu yang mengangkat adalah kalau zaman Nabi ya Nabi. Kalau zaman Abu Bakar ya Abu Bakar. Zaman Umar yang ngangkat ya Umar. Ya. Itu kan. Jadi diangkat oleh kalau bahasa fikihnya ya amir atau imam. Nah, sementara yang ngerti dhewe saiki ku nek wayahe usum zakat kabeh ngaku amil soalnya. Ya kan? Satu orang itu bisa zakat fitrah 3 kali. Dalam 1 tahun itu neng kantor zakat, ya, neng kampung zakat. Apa? Neng gone komunitasé apa kono ya zakat maneh. Ya kan? Itu kan sebuah kedoliman. Ya kan? Sebuah kedoliman itu.
gaji pegawai negeri ini dipotong zakat. Ya kan? Padahal syaratnya zakat itu tidak boleh diserahkan ke orang kafir. Lagi kok diserahno sapa kuwi engko? Engko gek-gek nggo bangun gereja. Ya runyam juga. Wes ngono sik ae, wes aja dibahas jeru-jeru engko ngelu malahan. Engko ngelu engko. Ya kan? Nah itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anak Arabian sesungguhnya orang Arab, orang Badui, ya. Wong desa, ya. Wong desa. Ata datang dia an-nabiyya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang jauh, ini orang di luar Mekah, di luar Madinah. Faqala maka berkata sapa A'ra, ya Rasulullah wahai utusan Allah, dulani menunjukkanlah engkau ni pada saya ala amalin atas suatu amalan. Idza amil tuhu ketika mengamalkan aku pada amalan. Dakol tu bisa masuk aku al jannah pada surga. Kala bersabda sapa Nabi, tak butuh menyembah kamu Allah pada Allah. La tusriku tidak mensekutukan kamu bi terhadap Allah sayan pada sesuatu pun. Watukimu dan menegakkan kamu as-sholata pada sholat. Watu'ti dan mendatangkan kamu az-zakata pada zakat al-mafruḍah yang diwajibkan. Ya, diwajibkan. Ya termasuk zakat fitrah kuwi. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu lho budak iki lho wajib. Ya kan? Budak iki lho wajib. Alal kurri wal abdi, ya kan ngono kan? Lafaz hadisnya kan gitu. Alal kurri wal abdi. Lah saiki uang iku lho, HP-ne rego 3 juta, ngakune fakir, miskin, ora gelem zakat. Apa gak kurang ajar kuwi? Padahal mek beras 3 kilo setahun pisan. Loh piye? Aneh wong anjene aneh. Ya, zakat fitrah itu wajib untuk laki-laki, perempuan, ya kan? Alal kurri wal abdi kan ngono kan. Budak itu loh budak, yang mana dia itu tidak memiliki dirinya sendiri. Jadi hak asasi manusianya itu bukan miliknya sendiri. Dia itu milik majikannya. Itu pun punya kewajiban bayar zakat fitrah. Lah nek wong saiki perbudakan kan sudah ndak ada. Setiap orang punya hak asasinya masing-masing. HP-ne ya 3 juta, sepeda montore ya apik, ya kan? Omahe ya keramikan. Ngono. Zakat 3 kilo jarene melarat. Ya, jarene melarat. Kula bagian nampa mawon iki ngono. Lambemu. Bagian nampa. Zakate moh tapi bagian nampa mawon. Loh. Lah ini juga perlu diperjelas ini seperti ini. Diperjelas. Watasumu dan puasa kamu Ramadhana pada Ramadan. Kala berkata sapa Arabi. Waladhi demi zat nafsi diriku biadih di tangannya zat. La azidu tidak menambah aku ala hadza atas ini. Ya sudah kalau ini kewajibannya akan saya laksanakan, tidak akan saya tambah-tambahi. Fala mawala maka ketika berpaling dia kala bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Man barang siapa sarohu yang menyenangkan hu pada man, opo an yang duro jika melihat dia ila rojulin pada seorang laki-laki min ahlil jannah dari penduduk surga. Fal yang dur maka supaya melihat dia man ila hadza pada ini Arabi. Nah, setelah dia pergi, ya kan? Nabi bilang ke sahabat-sahabat yang lain, siapa yang pengen lihat orang ahli surga, itu loh, ya itu tadi orangnya. Itu tadi orang. Padahal hidupnya ya tidak dekat dengan Nabi, enggak. Ya. Nabi sampai bilang, siapa yang pengen lihat ahli surga, yaitu tadi orangnya. Itu tadi orangnya. Nah, berarti kelas iki wonge. Cukup dulu ya persiapan